gara-gara apa? Untuk rokok kan? Aku boiler? Dia bilang aku boiler. Ada isu apa lagi? Hah? Untuk rokok kan? Enggak. Sampo itu terbakar sendiri. Percaya nggak? Karena tidak pernah dibuang. Jadi ditutup hampir 2 minggu. Sudah ada kebakaran. Kalau sudah tahun, 2 tahun. Oh, lama 2 tahun. Sementara klausulnya sebagai api itu terpenuhi di sana. Panas ada, sumber panas ada, karena atap yang buat dari seng. Habis mereka ini sih jalan, karena itu sudah menjalan ke apa aliran listriknya pudar dan lain-lain ya. Nanti jalan. Sekarang maka infrastrukturnya untuk sampai waktu yang tidak ditentukan. Kami saya kamu kerja juga untuk mengambil ini haknya, ibunya, Anda yang telah untuk kantor karyawan saya dengan yang bayar itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya kita ada dari apa Gibran dan ini juga P3K. P3K nya apa diusul siapa aja? Kira-kira siapa? Taunya Bu aja ya. Nanti taunya Bu nanti ya salah satunya Bu Enung bukan di P3K tapi langsung Bu Epi benar Bu Epi ada di P3K nya ya dong. Ini satu tahun dalam karyawan ada 2 orang bahkan P3K nya. Itu aja mungkin ya pengantar dari saya. Sebelumnya ada pertanyaan? Cukup. Baik. Saja saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari mana dulu nih? Dari P3K dulu. Dari P3K dulu. Bisa oh iya praktek semua. Oke kita nanti aja mana kalau kita silakan dari oh iya iya. Untuk kali ini
Berbuka Pak? Berbuka ya? Untuk kali ini kita akan membahas masalah yang biasa dihadapi di rumah ini. Masing-masing di rumah punya seperti ini. Ini kendala salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Kenapa saya bawa ini? Mungkin yang di sini yang lalu pernah ikut, saya pernah bicara, sayang saya tidak bawa itu. Kalau yang mengikuti dari awal, makanya kalau di perusahaan materinya balik lagi, menerapkan kita lagi periode akan datang, ganti lagi orang. Mau diteruskan ya balik lagi ceritanya gitu kan. Jadi nggak langsung ke level berapa gitu. Jadi teorinya ya balik lagi. Ngecengkas. Tapi tidak ada salahnya dalam mengecek ke sumber-sumber yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. Yang pokok utama apa? Pokok utama dari mana terjadinya kebakaran? Mengolah produksi wine, jelema, bener. Pokok utama itu manusia, ya. Pokok utama itu manusia. Keteledoran, kelengahan, kelalaian. Ya. Kalau kecelakaan lalu lintas itu musibah atau kecelakaan? Kita harus bisa memilah. Jadi kecelakaan, kalau kecelakaan itu berawal dari suatu pelanggaran, kelalaian, berawal dari kelalaian. Jadi yang bikin aturan itu sudah berpikir bukan 1-2 hari, bahkan menggunakan tenaga ahli berpikir. Jadi menyematkan undang-undang tentang kecelakaan itu yang berpikirnya bukan anak kecil yang anak sekolah boleh, dia sudah menjadi pemikir. Kaji ulang baru disematkan di undang-undang nomor sekian, pasal sekian tentang kelalaian. Jadi kelalaian itu bukan hanya di jalan aja, di perusahaan, di tempat kita bekerja itu sudah warning SOP-nya seperti ini. Masker dipakai. Kita diingatkan nggak ketika masker? Nah, jadi tidak salah kan? Itu sebagai penanggung jawab ketika sudah mewanti-wanti pakai masker. Karena apa? 25 tahun ke depan terasanya bukan sekarang. So, visi saya yang salah. Tanya senior yang sudah ex dari garmen, dari perusahaan apa, itu terasanya udah 25 tahun ke depan. Sekarang mah masih sehat juga, itu 25 tahun ke depan. Apa bedanya para petani? Mungkin orang tuanya banyak yang petani kan. Para petani itu pada saat penyemprotan padi itu menggunakan insektisida, pestisida dengan tugasnya gitu kan, bebasnya tanpa pasir. Tapi tanya di usia 40 ke atas udah terasa linu-linu, napas terasa sesak, badannya sudah mulai loyo-loyo, itu jangan salahkan karena usia sebetulnya. Karena dari awalnya tidak warning. Rot, bebas, harus suka jadi kita bukan hanya membahas tentang kebakaran,
lebih sulit itu untuk menyembuhkan hati daripada memadamkan api. Benar kan Pak? Memadamkan hati itu jangan dipadamkan, tapi dijinakkan. Ya. Kalau dipadamkan baru bahaya, nanti nggak punya jodoh. Ya tidak terbuka kan? Kalau hatinya sudah terbuka ya insya Allah jodoh juga ada. Balik jangan terlalu. Jadi itu sebab-sebabnya, salah satu sebab terjadinya kecelakaan atau kebakaran itu berawal dari manusia. Manusia sih yang tadi sudah dibahas penumpukan sampah itu jadi bom waktu. Ya, penumpukan sampah itu kan balik lagi manusianya. Penumpukan sampah itu jadi bom waktu. Sudah udaranya jadi terakumulasi dengan bau yang segala ada, ya segala ada. Yang kedua itu akan menimbulkan gas metan, ya gas metan. Tidak tahunya kita lewat ke sana Glokola atau motor dengan motor itu kan menimbulkan percikan api. Kita tahunya di sana oktannya sudah tinggi dari gas metan itu timbul dan yang membakar. Tidak disadari apa yang kita perbuat. Itu terjadinya kebakaran TPA. Tidak serta-merta harus dibakar, menyala dengan sendirinya. Selanjutnya kan sumber api itu tadi dari manusia. Matahari itu tumpukan sampah menimbulkan oktan gas metan dengan panas tertentu di atas 45 derajat nyala aneh. Makanya hutan kok siapa yang bakarnya gitu. Di hutan itu balik lagi manusia bapak dan hutan hutannya dibakar tinggal. Harusnya nggak boleh dibakar, tapi ditungguin sampai tuntas benar-benar mati baru ditinggalkan. Ini mah disolot berangkat aja pulang udah nanti pagi udah beres semua dengan hutan-hutannya. Baunya seperti pungging. Ya, baunya seperti pungging, makanya lagi ada penyebab. Nah, itulah pokoknya berbagai asumsi tergantung dari otak masing-masing. Ini baunya ini baunya ini. Ini salah satu penyebab. Apa bedanya? Nah, ini kita akan bahas dengan bau. Saya bawa ini. Tapi bukan bau yang biasa dengan ini kan, yang sekarang bukan. Ini masih teka-teki baunya luar. Tapi kalau bau gas itu sudah khas ya. Sudah khas. Kita masuk ke mobil, oh ini bau bensin. Nah, oktannya seperti apa? Gitu kan? Itu jelas. Kita masuk ke dapur, Pak, ini bau nggak? Nah, akan membedakan atau tidak antara di Subang baunya, di Cibendei seperti ini, di Kalijati seperti ini, itu akan sama. Karena apa? Gas yang sebenarnya aslinya itu tidak berbau. Gas kamarnya tidak berbau. Begitu keluar, difilterisasi, dikasih pengharum. Kalau kita urai LPG, cek bahasa dengar, cek bahasa ulama, LPG,
ya kan? Kita mau pakainya iya tuh orang Inggris malah lain kan, ABCD kan gitu. Orang kita bahasa kan LPG, liquid petroleum gas. Petroleum itu kan pengharumnya. Jadi selalu kita baca, tapi tidak tahu artinya. Liquid itu cairan. Kalau di ini tabung gas dibalikin, dicolok, terus keluar air. Wah ini mau main-main katanya, ataupun malah katanya sebagainya. Bukan, karena memang dimasukkannya itu liquid, cairan yang sudah dikasih pengharum, yaitu pengharumnya petroleum. Jadi liquid, cairan, petroleum itu pengharum, gas itu tekanannya berapa dari tabung itu? Nah ini keluar pertanyaan, keluarnya berapa tekanannya dari tabung gas itu? Tabung gas kapasitas yang 3 kilo, 12 kilo, 23 kilo, dan lain sebagainya, itu tekanannya sudah diukur. Berapa bar? Berapa PSI? 1 bar itu sama dengan 14.000 MPH. 1 bar itu sama dengan 100 kilogram. Jadi dalam satu tabung itu, menurut di keterangan di tabung itu adalah 0,8 PSI. Kalau dikali-kalikan, dipersamakan, jadi di dalam tabung itu sama dengan 8 kilo tekanan. Tidak sampai 10 kintal tekanannya itu. Makanya kalau ditutup, kalau ngajus ditutup pikir itu tangan masih ketahan. Karena apa? Besaran tekanan di dalam tabung gas dengan besaran ban motor yang kita pakai, ban belakang ataupun ban depan. Ban depan paling dikasih antara 12 PSI ya. 12 PSI. Yang belakang itu yang dikasih 25 masih bisa makan. Tabungnya sudah sangat bisa ditahan. Yang timbul dari permasalahan sudah ada masalah, sudah ada bahas terjadi kebakaran dari tabung data. Sebetulnya yang terjadi ledakan bukan dari tabung. Pengalaman saya, kita berbagi. Pengalaman saya beberapa puluh tahun di pembakaran, belum pernah saya mendapatkan pada saat terjadi kebakaran misalnya dapur yang diindikasikan berawal dari gas. Belum pernah menemukan pecahan tabung gua sampai kayak gelas pecah. Belum pernah. Yang terjadi kelihatan di dapur udah gosong aja tabung yang tadinya warnanya melon berubah jadi hitam karena terbakar. Terlupa saja. Berarti kalau kita analisa, tabungnya tidak bermasalah, maksudnya tidak menimbulkan ledakan. Yang terjadi ledakan itu akibat dari kebocoran dari tabung itu, nukleus. Isinya keluar, tadi kan liquid petroleum gas. Pada saat keluar itu berbentuk uap. Ya. Pada saat kita simpan itu terjadi kebocoran di daerah hancur. Gelungnya itu yang biasa dimasukkan ini kan, yang biasa dimasukkan blok. Nah ini terjadi noise, terjadi kebocoran. Di saat terjadi kebocoran, misal kita terjadi kebocorannya dari mulai jam 5 lah selesai kita masak ya. Pada saat kita masak tidak teridentifikasi. Begitu kita selesai masak jam 5 lah, itu terjadi noise terus selama dalam kurun waktu 12 jam sampai jam 5, kemudian ketemunya pagi hari ya, pagi hari. Begitu kita bangun bau gas. Nah pada saat kita mencium bau gas berarti di dapur saudara itu sudah
di dapur itu dengan kandungan gasnya liquid filter itu udah menjadi dua, tapi udah terjadi pemanfaatan di dalam dapur. Kita kan ceroboh, balik lagi manusia. Kita kan ceroboh. Rel listrik, begitu. Oh bau, setrek kipas, nah ini yang berbahaya. Setrek rel listrik. Terjadilah jum. Itu udah mantap di dalam. Kadang tepat siku-siku kurang ketinggalan. Itu sebetulnya sudah padat di dalam. Dari 3 kilo terakumulasi dengan ada udara di sana. Karena benda ini dari liquid itu sudah terjadi uap. Jadi oleh percikan itu penyulut. Karena timbulnya api itu dari tiga unsur. Timbulnya api itu terjadi titik nyala api itu terdiri dari 3 unsur. Satu adalah oksigen, yang kedua panas. Sumber panas itu ada matahari, ada listrik, dan lain sebagainya. Sumber benda. Terus ada bahannya itu dari gas bocor. Pada saat truk ya udah selesai. Pada saat kita bangun udah putih semua. Kok putih? Rumah saya biru, rumah saya hijau gitu kan. Oh ini putih. Ternyata udah tirai putih. Ini gimana putih semua? Ternyata rumah sakit. Kita sadar dari rumah sakit masih ini. Tidak berpisah antara nyawa dengan jasa. Terjadi apa sekian persen masih bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan, yang tidak bisa diselamatkan, yang urusannya mati itu tidak tua, tidak muda, tidak anak, tidak dewasa. Kalau sudah waktunya, ya, umurnya terjun korek api, jadi kuku maha, terjun korek api depan setres untuk langsung maha. Itu udah waktu. Suka bakar hampir 100% terbakar. Paling cacat. Nyawanya belum terpisah tapi cacat. Orang sudah terbakar. Maaf ya, tidak ada yang jaga. Di komandan juga ada yang jaga. Saya tinggal satu tabungnya nggak dibawa. Kalau dibawa ini dipraktekkan sambil dibakar. Ini biasanya jangan salahkan cewek ya, jangan salahkan cewek. Laki-laki aja banyak yang takut pasangan. Bener ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu, karena kita kebodohan kita. Kita ini tidak mau bertanya. Kenapa menjadi takut? Di saat memasang regulator, semua jenis percikan yang kira-kira menyulut itu bebaskan dulu. Hindarkan dulu, karena kalaupun terjadi kebocoran ini satu itu biasanya pada saat kita masukkan cium terjadi seperti itu. Di mana masalah? Ini mungkin saya tahu. Di mana masalah? Ya, saya tanya, kalau regulator yang bagus yang seperti apa? Sederhana pertanyaan. Regulator yang biasa dipakai itu yang bagaimana? Yang mahal, tengah jamin, lu anyar, tengah jamin. Regulator yang bisa dipakai itu yang aja terputus pada saat dipakai, tidak terjadi noise, tidak terjadi kemacetan. Pakai biaya kebocoran, nah itu berarti mahal. Dengan jamin, sama beli yang 500.000, saya beli yang seperti ini. Dipakai ada gelung sama anggar gitu. Jelas bapak, dia sih balik dari bapak, mungkin. Angka kemungkinan 1000 kali kemungkinan. Tabung dari saya, dari dapur saya pindah ke mana? Yang banyak mah kemungkinannya
2 tabung lah. Ya, tabung. Nah, ini di konsaknya ke atas ke bawah, bersuara. Nah, sebetulnya ke pinggir juga harusnya bersuara juga. Ini kan ke atas ke bawah. Ini yang bersuara ini kan kiri. Nah, ini berarti berfungsi. Kalau ini tidak berfungsi, satu-satu. Biasanya bagian ini berfungsi, tapi bagian ini saya sudah copot. Bagian ini berfungsi. Biasanya ini ada kuning di sini, lubangnya kecil. Di dalam lubang itu dipasang kelereng. Jadi kalau dikocok seperti ini harusnya bersuara rakot. Nah, saya tanya ibu di rumah sebelum pasang sok dipasangnya tak? Itu jelas pada saat dipasang itu dari keluar dikebukannya. Nah, itu teh untuk memfungsikan kelereng ini. Yang di gerigi ini di dalamnya itu ada kelereng. Kalau sudah terlalu lama pemakaian ini ada bekas. Bekasnya menjadi seperti stempel. Jadi lengket. Nah, si kelereng itu tidak berfungsi, tidak berputar. Harusnya dia tutup. Pada saat dibuka, ini dipasang dibuka. Yang terlubangnya pada saat ditutup sedikit, dilepas sedikit, dia berputar terdorong dari tekanan dari dalam. Tapi kalau terbuka sekaligus, dia bisa. Ini dialang-alangkan pembisnis mah. Garagang tak segera dia sapotong dia pencena pengaman. Padahal harus dipasang. Setiap regulator sudah dipasang. Mahal murah sudah dipasang. Yang diberi gerigi ini di dalamnya ada kelereng. Nah, dia bikin seorang pengusaha, dia bikin segede ini, dimasukin ke selang, jadi double. Yang terjadi kan tekanannya tetap segitu, penahannya jadi 2. Yang tadinya normal jadi tersangka. Kalau masih bagus, masih baru mah ya masih bagus. Tapi waktu kita kan bersamaan dengan ini terjadi lengket, jadi lengket. Ya, seperti itu. Solusinya gimana kalau jangan sampai terjadi kebocoran? 1, ini bisa dicopot, bisa disetel. Kita makan tahu. Ya, ini bisa disetel. Ini yang hitam. Ini kuncinya yang merah. Ini yang merahnya dicabut, ini bisa dicabut. Yang merah dulu dicabut, baru yang ini copot. Nah, ini yang hitam itu cantik. Di dalam ini ada apa ya? Ada pegang. Ada yang bawa apa yang kecil-kecil. Pisau kecil. Ini dicabut bisa dicabut. Kalau pakai obeng harus yang tajam. Obeng ini. Nah, ini sudah dicabut, dikasih nempel segini. Bekas yang ini biasanya terjadi kebocoran. Tuh, yang kedua, ini tidak bermasalah. Pengunci ini tidak bermasalah. Tidak terjadi kebocoran. Tapi yang terjadi kebocoran di penampang. Ini kan besi. Lubang itu besi kan? Besi sama besi. Terjadi kurang begitu presisi. Ya, karena besi dan besi. Pengunci ininya sudah tidak kuat. Ini lolok ini. Dan kurang terutama tulang saja kayak gitu. Itu naon di masyarakat banyak itu sering terjadi. Si kepala tabung itu geriginya diikat sama karet, di tali yang bukan. Akhirnya kan pengunci ini jadi terhalang. Sekali dua kali boleh ya, sekali 2 kali
tidak yang lagi SRI, tidak itu lagi SRI, itu sama. Itu dikasih karet seperti itu. Jadi itu terganjal pada saat mau ini tidak pernah dipaksa patah. Dipaksa patah. Caranya gimana? Cari ban bekas, ban dalam bekas. Jadi ditempel ke gitu. Nah, karena ban tinggal ikan lingkaran mana? Lingkarannya kelihatan, lingkaran luar, lingkaran dalam. Digunting, masukin ke dalam. Kalaupun tabung gasnya dioper ke yang lain, di kanan rumah itu tidak terjadi. Jadi pada saat dimasukkan ada antara besi dan besi itu ada sinkangnya, blok ya. Sampai di sini ada yang pertanyaan. Itu lelah. Ini menurut mana? Pengetahuan yang sehari-hari kita pakai ya di rumah. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Jadi ajenting beli mahal dari warung tapi langsung pasang. Karena naon? Sieun masang lagi. Gitu kan? Sieun masang. Selain agas. Coba ikut dikumpul. Hanya kalau tadi ya buang ini buang angin dari dalam tubuh mah mungkin belum jadi harus diolah lagi. Karena kalau WC komunal itu diolah bisa menjadikan gas alam. Jadi WC komunal itu di Kamarono itu sama pabrik itu kemampuannya dari 200 kintal 200 kilo itu hanya bisa menghasilkan beberapa. Itu kan kotoran sapi yang bagus, masukin press tank, baru 1 minggu baru bisa masak. Jadi nyesian enak mau bisa masak kayak doang seminggu. Nah, sudah jadi gas, itu perlu asal. Biogas. Seperti itu. Tapi itu tidak berbau kayak itu sama. Kan itu baunya tidak seperti biasa. Karena belum dikasih pengharumnya masih orsinil. Nah seperti di GTA gitu kan. Dia juga dipakai seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berapa liter? Waktu saya ngajar seperti itu. Kalau anak tidak ada yang tidak berhasil. Kalau guru tidak berhasil, harusnya ada nilai 1, nilai 2, nilai 3 bervariatif. Orang itu tidak sama. Ini sama. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada yang tidak mengerti. Mengerti semua. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya lagi. Ini masih urusan ini. Masih banyak urusan ini teh. Mamai 2 jam kan tuh ngobrol lagi. Masa pakai. Nah, iya. Masa pakai. Iya kan regulator. Regulator itu bermasalah ini miti di pemerintah tapi kayaknya apa abis masih dipakainya kan halus pemakaian anak. Jadi lenyena kita jorok kesena urut pakai alun rek pasang teangan masa gedor-gedor gitu pakai insyaallah lah kemudian ge ide yang awet selang. Masa pakai selang itu ada masa pakainya loh. Jangan merasa masih baru. Saya yakin tong lila sabulan sekali kita pernah dilap sih kan. Selang. Ada bocor pak. Bocor. Emang bener bocor. Bocor memang benar. Tapi saya tanya, itu masa kadaluarsa berapa ini? Itu ada masa pakainya. Masa pakainya itu tidak lebih dari 4 tahun.
dibagikan itu waktu tahun 2005 sampai sekarang belum pernah beli. Ya bagus, tapi belum tentu memeliharanya benar. Kan tadi ditanya sebulan sekali, 2 bulan sekali apa baiknya. Ini saya sarankan baik itu penggantian tabung berapa minggu sekali. Rata-rata ya, kalau pemakaiannya yang normal 2 minggu lah, 2 minggu ganti tabung. Di saat ganti tabung padahal tidak mahal, beli sabun cuci mau pakai sunlight masukin ke lap basah, dilapin lap kan sekali ya tuh, barengan aja nyuci piring tuh. Habis cuci piring, beres cuci piring masih ada sabunnya, pakai aja lapin. Karena apa? Yang kita pergunakan itu selalu setiap hari, kayak apalagi yang seneng kita garasi digoreng, percikan sampai terpapar karena selang itu dari mulai minyak itu akan menimbulkan bekas. Ya, di selangnya terjadi bekas. Yang kedua rapuh bekas yang baru. Kalau selalu dipelihara seperti itu akan baik-baik saja. Tapi orang mana tadi apa? Beli jenazah lagi. Tapi dibandingkan sunlight dengan beli dapur mahal kena sunlight. Beli dapur sama sunlight mahal mana? Mahal sunlight. Jadi cara dipakai mahal berarti lebar gitu kan. Ini beli dapur mengurus bulu dapur tahu ruang beli dapur. Ada beli dapur kan lebih mahal, beli sunlight 1.000-2.000 rupiah, tapi beli dapur mana mungkin dapat 2.000. Tapi kalau pemeliharaan, tapi kita tidak sadar. Saya sendiri juga saya tidak sadar. Saya aja udah 10 tahun lebih. Tapi ya itu, kalau saya yang ganti sekalian cuci, selangnya dicuci, regulatornya ditetesin minyak dibersihin, terus kompornya. Jadi sekalian servis. Jadi kalau sudah istri Eropa menggantikan gas, ya kita servis. Sekalian penting agaknya kalau sudah terjadi. Saya tanya lagi masalah selang aja dulu. Selang kompor yang baik itu yang seperti apa? Secara kasat mata. Iya jelas. Cara pemeriksaan seperti apa? Selang itu yang bagus ditekuk. Ditekuk dulu gitu, ditekuk. Selang dan tekuk ke gelap gitu. Di saat ditekukan seperti ini. Ini terjadi pecah-pecah. Kalau terjadi pecah-pecah, itu udah jelas. Jangan diteruskan, melindungi. Bohong betul berita. Boleh mau kabur. Ya. Beli kuota mau kubu. Beli selang. Seperti itu. Terus ada juga selangnya lembek, ditikal ke dapur, tidak ada masih bagus. Jadi dipeset ke tabungnya, kan pencatan terlalu pencet gitu dah, ya. Lamun tegas karena halus, tegas karena halus. Tapi lamun ditikal ke nana, tarik lah, dipakai bu, tajong. Harus dituring. Ya, jadi kalaupun dipijit seperti lembek, tapi dilipat tidak bekas, tidak patah-patah, itu masih bagus. Tapi
ditilapkeun ke manggas lempeng. Karilah deui. Dan di selang daripada mau di dapur kan bisa kredit ya. Langsung untuk bisa kredit. Lain dira. Apa itu baru hutang ya. Mau dipalikiran makanya. Kalau hutang dipalikiran memang ada tanggung. Lunas pun. Ayo tadi tanya tuh, bukan disediakan ya. Pak, senang ini kumpul, seperti itu ya. Nah, eta teh gas mondok. Gas mondok. Mondok. Naon eta teh masalahna kenapa jadi seperti itu? Itu di kompor itu terjadi banyak kotoran. Salurannya itu tidak bisa lancar. Itu kan ada pematik. Nah di pematik kita ada yang ngacung gitu ya. Ngacung dengan kompor. Dia ngacung, jadinya kan tunggu pembakaran. Sok kira jenis bapak. Pisang digerean kita takkan gegeret. Jadi yang pakai takkan. Itu ternyata soknya dia kayak serangga bertempat di sini. Serangga banyak ramat di lubang ini teh dibersihkan. Jadi pas mau keluar kan ini ada bolong-bolong bibir. Jadi kami mau gas. Jadi tidak lurus ke sana. Tapi dibersihkan. Ini pada saat tak encus. Nah ini keluar dari sini cek. Kalau itu tertutup dengan ramat ngawur. Nah pematik itu nanti tapi kan gasnya ngawur sebelum ini. Nah itu yang tadi. Terus pada saat dimatikan harusnya gas habis, ini masih hidup gitu. Begitu dimatikan, dari kalau sudah habis, di sini masih ada sisa. Membakar di sini. Gitu ya. Kekeh. Kompor tadi balikkan, dikoas, dibersihkan. Bila perlu, bilas di luar pakai sapu. Terus bersihan seger. Pakai lagi, lek. Terus knop-knopnya kasih gemuk. Jadi kalau pakai tas ada tilu tetesnya, minta tilu tetes di dia, tilu tetes bawa kali. Bayang dulu pak. Ya, itu minyak mesin, oli mesin, iya. Tetesnya, minta tidak tetes. Jadi ngomong tetes itu di rumah, dengan naon gitu, mau diulangi lagi. Seperti itu. Tapi kalaupun enggak, di rumah pasti ada minyak goreng. Nah itu, ini dicabut, ini yang ditetesin. Ya, kalau batein 2 kilo maka saya cuma 2 tetes, 2 tetes, tes, udah masuk ke lubang itu, tutup, kocokin begini. Sampai bersuara seperti ini. Dia dapat rasa. Kamu udah diri, gimana? Jadi ke bawah begini bersuara, ke pinggir juga sama. Beda suara. Jadi ke pinggir juga bersuara, ke atas ke bawah juga bersuara. Sok nontonin dia kan? Kasih waktu berapa menit dia ngomong. Ayo, berbagai kompor lah. Hari ini mau kita membahas kompor, sumber dari terjadinya kebakaran di rumah. Kalau dulu kejadian kebakaran itu karena tumpu perapian. Itu tidak mati sekaligus kan? Habis masak, kayu bakarnya masih menyala dibiarkan. Orangnya pergi ke sawah, ke pasar dan ke lain sebagainya. Datang ayam di koeran, urusan ya dilacana kemana aja, caranya kemana aja. Kalau sekarang banyaknya ini regulator
kiosnya. Oh, coy kalau ada gede vlog lah. Vlog. Bener kan itu teh? Ya, cerita itu teh. Mau aja duplek kan yang jadi masalah itu kan tadi habis goreng pindang, goreng nasi yang harum-harum lah seperti itu. Kayak kucing, kayak berit, aduh fakta. Begitu pemberatnya jatuh, ini otomatis terjadi noise lagi. Kitanya udah di pasar, udah di mana, udah shopping. Kasihan lah, lagi undangan ke Bandung. Rumahnya dikunci semua, keluarganya berangkat semua. Ini rumahnya kebakar. Sumbernya dari awal sebetulnya permasalahan yang dari mana? Bukan hanya ibu-ibu di rumah menyediakan suami kayak nasi listrik. Saya mau bukan menyindir, ini memang kenyataan. Di rumah nyediain suami atau anak yang ditinggalkan, magicom kan? Maka magicom keren. Aman nggak? Enggak. Saya yakin amannya juga tidak yakin. Kan kita masangnya lah bila colokan dari kabel rambut, dari kabel naon, masih penting kabel rambut. Ini yang salah. Biasanya kabel audio dipakai listrik. Sering itu. Asal nyambung gue. Bekas handset dipakai aliran listrik. Bagus, nyala. Hanya nanti kalau overload ya nyala gitu kan. Jadi untuk audio dipakai listrik. Harusnya untuk colok kayak mantong bangga ke bahasa elektrikal, kecolok untuk colokan itu listrik alirannya minimal 2,5 atau kabel tunggal, bukan kabel penabur. Ini mah dipasang seimbang apa? Sampai jam mana? Dari mulai dipasang sampai kelihatan masih itu juga, masih lancip boleh di sini. Kabelnya tidak standar. Itu kan harus bolak-balik, panas terjadi panas, terjadi konsleting. Kerma itu yang dipakai alat pemanas, ininya tidak standar. Apa? Tambahnya tidak standar. Itu yang terjadi, sering terjadi. Itu putih, bukan hitam. Kalau yang jadi sumber terjadinya itu biasanya putih. Ini misalnya jadi putih, jadi arang putih. Berarti itu sudah terlalu lama terbakar. Tidak merta-merta langsung di atas, tapi itu ada sumbernya di mana? Itu ya. Tidak ada yang tahan. Kalau tidak ada yang akan Bu, maka dilajeng untuk P3K. Praktek kan P3. Nah, ya sekarang lah mau panas-panas. Enggak, dari sini kami udah teori. Nah, Ibu kan praktekkan di sana, nanti praktekkan di sana. Bergiliran dengan itu praktek pemadam. Pembarotan ini. Gitu. Patah tulang leher gimana caranya? Nggak ada alatnya. Apa kalau patah tulang leher kan harus ada alat. Potong banget. Adalah patah nyawa. yang pokok utama mah di P3K itu mengurangi udah ya disambung ke sibuk nanti kira tinggalkan kayak itu udah kelawat Saya mau minta bimbingannya sama Oh, Bapak. Iya, makanya saya juga nggak terlalu. udah terlalu lama saya zaman SD Bagaimana nih Pak? iya
jangan grogi Bu. Jadi kita kemukakan pada mereka di saat terjadi ada yang patah tulang, bagaimana cara pembudaya, bagaimana kita cara berdoa. Jangan sampai ada terjadi kecelakaan teman kita langsung dirawat, itu kan hal yang salah. Tapi karena tadi ya empati kita terhadap teman, tapi pendidikan kasih sikat, tapi tidak seperti itu. Yang perlu diperhatikan, satu, si pasien itu terasa nyaman, ya, si pasien itu terasa nyaman, si korban itu terasa nyaman. Yang kedua, tidak menghilangkan alat bukti penyidik di saat kita menolong orang kecelakaan, terjadi jatuh di sini. Jatuh. Ini kita datang. Kalau ada itu dikasih tanda dibentuk. Kagalera kumaha, misalnya tangan dibentuk gitu kan. Dari baru kita diangkat, dipindahkan. Oh, helmnya di mana? Nggak dulu tuh bulungan. Motornya di mana nih? Datang polisi itu kita sudah membantu. Pak, seperti ini kronologinya ini. Saya pasien amankan aja dulu supaya kita satu aman. Yang kedua, si korban di saat patah selangkangan misalnya, berarti pinter ibu. Misal ya pengupil ini, nah misal pengupil ya, patah pengupil. Kurang teh udah dicolong gitu kan, itu hal yang salah gitu kan. Tapi harusnya kan bagaimana cara membongkar. Ditanya apa kan? RJP kan? Apa itu RJP? RJP itu nah, tes jantung paru. Pokoknya mah gitu lah. Pokoknya menyawana RJP saya mah. Dia nggak bantuan ibu yang terakhir. Ya yang lebih dina, saya bertanya lagi sebenarnya. Jadi pada saat menemukan si korban, yang pokok utama pertama kali itu ada yang dilakukan RJP. RJP itu cek bahasa kita nama mengidentifikasi. Jadi jantungnya hirupnya gitu. Terus kesadaran gitu kan. Pada saat menolong yang perlu diperhatikan adalah gejala umum. Ya, gejala umum kenapa Bu? Jadi gejala umum manusia itu ada 4. Ya, ini mah sama yang ini ya Bu. Ibu mah lebih ke medisnya. Gejala umum itu ada 4. Lena, ya, shock, pingsan, mati suri, mondar. Baik. Nah itu kan kalimat kan saya nyebut apa tadi? Lena, shock, pingsan, mati suri. Itu ada tingkatannya. Maaf saya mendahului ya. Nah, mendahului maaf. Nah, gini. Jadi Lena itu apa? Lemas. Tapi masih ada kesadaran. Bu. Sadar. Yang sakit mana? Yang sakit. Nah, kan bisa. Itu salah satu RDP. Nah, terus berarti guys kudu di hirupkeun gitu kan. Masih sadar. Mana yang sakit? Ya, udah ada komunikasi. Itu siapa? Sambil ditanya, ini kadang sakit, menurut sakit, ketika dia udah enak, gitu. Baru kita bawa di bopong. Cara bopong juga harus selaras. Kalau mau dari kiri semua, tong gimana? Di kiri di kanan. Tempo nurunkan kasih lepetnya gitu. Tempo nurunkan, jemput kan dia. Itu hal yang jadi pada saat memposisikan si pasien itu harus selaras. Lena itu lemah, lemas banget, tidak berdaya. Itu buat tanggungan. Lena, shock. Kalau shock itu hilang kesadaran, hilang kesadaran. Tapi sebentar, beberapa detik, tapi akhirnya Lena biasa.
bisa menangani kesurupan. Saya malah ambil capek. Menangani yang kesurupan, ambil capek. Belum tahu ya? Capek, disekin karena kertas. Ya, disekin karena kertas, banyak-banyaknya, terus bakar. Boleh. Bakar, nah asapnya ke sana kan udah lagi bersin tuh. Itu dalam harus bersin ke cair. Benar, Pak. Sampai kesepun mana kertas, kertasnya bakar. Tapi berdoa lah. Ya, berdoa. Doa itu yang paling baik. Nah, kalau kesurupan mah itu jangan satu lokasi. Ya. Kalau sudah terjadi satu, pindahkan. Begitu sadar pindahkan karena cepat. Jadi jangan diam di sana. Nanti yang di sana akan kena sugesti lagi. Sama yang itu. Jadi ini udah sepuluh pindah ke. Tapi untuk menyadarkannya, tapi bersin. Lalu bersin mah itu kan bersin itu. Sok lihat di dalam kitab kalau dibuka. Bersin itu kan merefresh. So, secara kesehatan juga di buku jadi pada saat press gitu ya kok seger diingat karena hutan ya seger manu ya bersin pertak kita tuh dengar kebutaan mantap kalau mau press alhamdulillah gitu kan jadi cara gosok itu capek bakar kasut nanti bersin nanti capek udah dari Cabai naon kan? Cabai apa? Capek apa? Cabai rawit, cabai Mau yang bagus kan cabai mobil sematang kan belum kan merah. dulu itu pengalaman saya dulu. Kalau kegiatan saya mah kan ditanya dulu, kamu mana surat sehatnya? Kamu bikin dulu surat sehat dari puskesmas sebelum kegiatan. Udah ngumpul dikumpulin semua. Kalau anak-anak Pak saya sakit, saya tidak tahu sakit. Ini surat kesehatannya mau sehat. Itu gesti. Oh dipaksa sehat, sehat Pak. Ini Pak lupa di kaki, di tangan acungkan gitu supaya darahnya terurut. Gila benar. Siksa zaman dulu. Sekarang aduh orang tua anak udah lapor polisi. Padahal benar. Wah. Gitu ya Bu, jadi Lena sok pingsan mati suri itu nangja tidak sadarkan selamat lebih dari 6 jam baiklah itu ya itu mas saya bicara umum aja. Nah kalau untuk pembidaian kan itu bidai itu harusnya jadi bidai itu ada bermacam-macam bukan hanya keluar rumah seperti itu. Ada yang pendek, panjang. Tergantung kebutuhan mata tulang. Terus cara pengikatannya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Kalau terlalu keras itu akan mengakibatkan saluran darah terhambat. Itu kalau patah. Bagaimana kalau dengan luka sengatan? Luka sengatan, disengat dia masih gampang lah. Coba lah mending dia tuh. Letak kira tuh ya kan? Tawon, kumaha orang kesehatan. Menghilangkan nyeri. Pembersihan jelas. Injeksi ya kalau untuk di rumah sakit. Iya. Tapi kan pertolongan pertama di tempat yang umum kayak gini kita Harus juga seperti bingung. apa? Kecuali pembersihan di area yang
Sakura yang terakhir. Kalau lihat ya. Ini ngebobok gimana Pak? Kalau di bawah Pak saya harusnya kecil Pak kalau misalkan ini. Ini tahu. Jangan sampai tahu depan muslim. Saya yang dikotor. Oh pada mau nanti kayu dada. Ini seperti cowok lagi kalau cowok lagi ya tuh. Diangkatnya Pak Yoga biar ringan. Satu kali aja ke bawah Pak. Bikin rapat sini di sini. Oh yang itu Ini teh tanggul teh banyak macam ya. Kalau yang ini, kalau tanggul yang ini penguncinya ini diinjek, diinjek caranya gini. Ini kalau melipat, ini ditendang begini aja. Ini ditendang aja. Terbalik, tarik keluar. Satu arah. balakar atau belangkar Pak ini? Ini Balakar atau belangkar? ini belangkar. Oh belangkar. Tanduk masih ada itu. Ini cara pasangnya berat. Ini dibalikan lagi untuk kuncinya. Jadi maaf ya, ini kalau pakai kaki biar ini, Iya. biar kuat. Tendang seperti itu. Yang ini tendang lagi. Nah ini udah kunci. Ini banyak macamnya ada. Tapi ini penguncinya biasanya satu arah. Penguncinya satu arah. Terus di saat mengangkat, Pak, satu orang pasti dulu. Ini jangan berhadapan begini. Ya, dari bawah. Ini jangan berhadapan begini. Ya. Mau siapa yang di depan? Usahakan yang di depan yang lebih tinggi. Bagi-bagi aja. Enggak, pokoknya usahakan yang lebih tinggi ya. Misalnya Bapak Bos. pada saat ngangkat tuh 2, 3. Kepala di posisi yang lebih Iya. Yang lebih tinggi, kepala di posisi yang lebih tinggi. Ini kalau berdua, berempat. Kalau berempat, kebanyakan berapa? Kebanyakan berapa soalnya pasiennya pada gede-gede. nah, kalau berempat ya. Iya betul. Ini berhadapnya sama. Jangan begini, jangan berhadapan-hadapan. Ya, jangan berhadapan-hadapan. Tapi harus satu arah. Duduk. Kakinya sama. Kalau Kakinya itu sama kanan. ikutin kakinya. Kakinya yang kanan. Nah, seperti itu. Sama kan? Nah, kanan kiri. Angkat 1, 2, 3. Terus jalan. Sama dengan balik-balik. Oke. Nah, terus naik, diangkat. cara mengangkat pasien. Pada dia. Di bawah dulu. Di bawah dulu. Pas kamera, pas kamera. Nggak boleh. Sok sana di tengah. Yang biasanya berat di tengah. Kaki samakan. Kalau kiri semua. Posisi. Pak Yoga. Udah kiri dulu. Nah, seperti ini. Ini masuk. Masuk tangan satu dua. Nah. Pak Yoga tangannya 1, 2, naik dulu ke. Seperti itu. Makanya gini. Makanya sejajar dulu. Ini kakinya tadi samakan kakinya posisi. Masukkan tangan. Ya, masukkan tangan. Nah, udah gitu. Ini coba dulu ke sini. 1, 2, 3, plak ke dada. Nah. Satu,
cakep, baru 1, 2, 3. Pas kamera. Belurat di tiga. Dulu kan jangan lihat belakang. 1, 2, 3. Ikutin kode ya Pak ya. Ayo mau praktik Harusnya maaf ya, kita review. Review. Begitu tadi mengangkat dari sini, naikkan ke dada dulu. Udah di dada. baru apa-apa satu. 1, 2, 3. Diri. Langsung jalan satu. Jangan langsung jalan. 1, 2, 3 lagi. Atur nafas dulu. Atur nafas dulu. Nah, sudah. Ya, siap. Ya. Ada apa-apa? Sudah siap? Ya. Berangkat. 1, 2, 3. Satu dua tiga gue gerakan. Ayo, Ayo cewek, 3 orang. 4 orang cewek semua, Ini baru penanganan pemindahan pasien yang tanpa luka. Kalau yang nanti juga deh. Ini lukanya sebelah mana? Sok lu gendut atuh. Sak saya tidur cantik tidur. Tidur. Iya mah udah pingsan teh satu. Oh, apa kan ini mah ini Praktek. terusin ya. Nah, gitu. Aduh, yang sakit mana nih? Nah, ayo posisi sekarang apa? Duduk, jongkok. Tangan kiri. Ya, lengkap. Samain teh kakinya, kalau yang kanan semua. Ini nih sayang. Kalau seperti ini, ininya sama sesuai. Kalau kiri Oh, anjir, berasa sekarang posisinya tangannya ke bisa kurang depan. agak ke sini. Nah, Ya awas. Perlahan jatuh lagi. Pegang sekarang. Yang ini panjangnya ini sayang Dari bawah, bawah semua. Udah posisi di sini. Ini ya di kode ya. 1, 2, 3. ya. Nempel. Nah, itu. Diri. 1, 2, 3. Oke. Nah, tarik nafas dulu. Panjang sok jalan. Pelan-pelan jangan sekaligus. 3. Ini mah mau sekaligus. Gerakan bu. Kan kuat. Udah ya. Susah ya. Susah ya. Nah, itu kalau bertiga, kalau berdua gimana? Kan digandong itu ya Kak posisinya. Udah ya. Tidak selamanya ada satu. Tidak selamanya ada satu. Sampai sini ada pertanyaan. Akhir ya bulan. Daya di lapangan. Udah lah. Udah langsung dibawa kok. Ini mah tinggalin aja. Biar Bonmong aja yang beres. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Itu mau ya Pak? Kakinya mau kalian. Oh itu tadi itu harusnya.